Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Usaha Rafael untuk bisa mendapatkan Safira akan terus berlanjut. Bahkan Rafael pun tega. Ia memanfaatkan pernikahannya dengan Mona supaya bisa menghancurkan perusahaannya Julian. Bahkan Rafael pun nekat untuk kembali membawa Safira secara paksa. Beruntungnya ada Julian yang datang tepat waktu dan kembali menggagalkan niat jahat Rafael itu. Julian pun kembali memberikan peringatan kepada Rafael untuk tidak mengganggu istrinya lagi. Tetapi semua itu hanyalah sia-sia. Rafael tidak akan pernah jera dan ia akan terus berusaha untuk bisa mendapatkan Safira kembali. Acara siraman menjelang pernikahan Rafael dan Mona pun sudah diselenggarakan. Pernikahan sudah di depan mata, tetapi saat prosesi acara siraman itu Rafael pun dia bergumam dalam hatinya bahwa ia berjanji setelah menikahi Mona bahwa Rafael akan segera menghancurkan Julian serta perusahaannya sehingga akan segera mengambil Safira kembali. Padahal sepertinya apapun yang terjadi, Safira tidak akan pernah kembali kepada Rafael. Apalagi nanti setelah mengetahui bahwa ternyata Pak Gunawanlah yang sudah membuat kedua orang tua Safira meninggal dunia. Sedangkan di sisi lain dua sejoli, Sisi dan juga Yuda tengah bermain-main karena mereka takut diketahui oleh keluarga Sisi tentang hubungan keduanya. Bahkan Sisi pun pergi dan bersembunyi saat Mama Gina mengetahui keberadaan Sisi dengan Yuda itu. Sisi pun terkejut karena di hadapannya sudah ada Mama Gina dan Tante Wulan. Sisi tidak mau Mama Gina, Tante Wulan bahkan seluruh keluarga Julian mengetahui bahwa Sisi menjalin hubungan dengan Yuda. Karena hal itu pasti ditentang oleh Julian. Karena Julian tidak akan pernah merestui hubungan Sisi dengan Yuda. Sedangkan Sisi tidak mengetahui niat jahatnya Yuda yang ingin memanfaatkan Sisi untuk bisa selalu dekat dengan Loli, bahkan sepertinya dengan terobsesi cintanya kepada Safira pun belum juga sirna. Sedangkan saat Sisi melihat keberadaan sang mama, ia meminta kepada Yuda untuk segera melajukan mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. Dan mereka pun segera pergi, tetapi sayangnya tanpa sepengetahuan Sisi, ternyata Safira melihat Sisi bersama dengan Yuda dan Safira pun curiga ada kedekatan yang spesial antara Yuda dan Sisi. Safira pun bertanya-tanya dalam hatinya, sejak kapan Yuda dan Sisi menjalin hubungan atau terlihat akrab seperti itu. Saat malam tiba-tiba Yuda pun datang secara diam-diam ke rumahnya Dania untuk bertemu dengan Loli. Dania pun terkejut dengan kedatangan Yuda karena Dania tidak menyangka Yuda nekat datang malam-malam seperti ini yang akan mengakibatkan masalah baru jikalau keluarga Julian mengetahui kedatangan Yuda ini. Sedangkan kedatangan Yuda ternyata diketahui oleh Om Romi, yang mana Yuda pun tidak mengetahui, sedangkan Daniel sepertinya menyadari bahwa ternyata Om Romi mengetahui kedatangan Yuda itu. Om Romi terlihat sangat kesal karena ia tidak akan pernah membiarkan siapapun laki-laki mendekati Dania. Karena baginya Dania hanya milik Om Romi seorang dan tidak boleh ada satu laki-laki pun mendekati Dania dan memiliki Dania. Maka dari itu Dania pun langsung terkejut saat Om Romi melihat keberadaan Yuda dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Tetapi di sini Om Romi pun tidak tinggal diam begitu saja. Melihat kedatangan Yuda ke rumah Dania, Om Romi pun mempunyai rencana untuk memberitahukan kepada Julian dan keluarganya bahwa ada laki-laki yang menyelinap masuk ke rumahnya Dania. Akankah terbukti dan diketahui bahwa Yuda lah yang masuk ke rumah Dania tersebut ya guys? Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai.
supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada.